Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat bahasa, kembali lagi di sini Arsa Sambo edisi Bisato Bincang bersama tokoh. Senang sekali pada hari ini kita bertemu kembali dan secara khusus Bisato kali ini akan membahas salah satu inovasi dari Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Kamus Daring Sistem Bahasa Isyarat atau Kadaring CB. Kadaring CB sejak pembentukannya sudah berjalan 2 tahun, yakni sejak tahun 2020 aktifnya dan sudah digunakan secara aktif oleh berbagai instansi, terutama oleh Sekolah Luar Biasa atau SLB di Nusa Tenggara Barat nih. Dan saat ini sudah bersama kita pengguna aktif dari Kadaring CB ini, yaitu Bapak Fazlur Rahman SPD MPD selaku guru atau pengajar dari SLBN 1 Lombok Tengah. Langsung saja kita sambut, ini dia Bapak Fazlur Rahman MPD. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Iya. Itu yang paling penting ya Bapak, Itu sehat. yang penting. Baik, kesibukannya akhir-akhir ini apa Bapak selain mengajar mungkin? Untuk kesibukan sehari-hari, ya lebih banyak berkumpul bersama keluarga. Iya. Itu sih, itu yang terpenting karena bagaimanapun juga keluarga nomor 1. Selanjutnya kita tunaikan kewajiban kita sebagai guru, yaitu Sebagai mengajar. guru, iya baik. Terima Sebagai kasih. mengajar. Keluarga kedua itu ya Keluarga Bapak ya. kedua. Keluarga kedua ada di sekolah Sekolah. tercinta. Baik Bapak. Untuk Bapak Fazlur Rahman ini sudah mengikuti atau sudah mengetahui Kadaring CB ini sejak awal pembentukannya ya Bapak ya? Iya, sejak kalau tidak salah 2019. 2019 saat masih pembentukannya. saat dirancang kebetulan. Waktu itu saya masih di SLB 1 Lombok Barat. Saat dirancangnya pun kita dilibatkan. Jadi kami berterima kasih kepada Kantor Pusat Bahasa karena atas inovasinya ini kami semua dapat terbantu, khususnya kami yang belum bisa berbahasa isyarat. Jadi ini sangat bermanfaat tentunya bagi kami. Jadi 2019 ketika itu masih perancangan inovasi ini, yang kalau tidak salah 350 kata kalau tidak salah. Iya, betul, Baru 350 350 kata dan sekarang sudah sampai ribuan. 1000. Dan spesialnya lagi untuk 1 tahun ini sudah diakses 353.000 kali. Iya betul. Wow, Bapak ini sangat mengamati sekali kelihatannya laman kita ya sampai tahu secara spesifik angkanya gitu. Iya gitu. Menurut Bapak nih, ini karena kebetulan sekali dulu di Lombok Barat kita meminta pendapat gitu ya Pak ya, sosialisasi dalam pengembangannya, dan sekarang ketika sudah berjalan 2 tahun, kurang lebih 2 tahun ini, kita sekali lagi meminta evaluasi gitu, dan kebetulan instansi yang disasar adalah SLBN 1 Lombok Tengah dan Bapak ada di situ. Iya. Kebetulan di situ, jadi kalau bisa dibilang ikut serta dari awal hingga akhir itu Bapak ada di situ. Nah, menurut Bapak, tanggapan Bapak terhadap aplikasi ini bagaimana Bapak sejauh ini Bapak menggunakan? Tentunya kalau berbicara terkait tanggapannya sangat bagus, sangat bermanfaat, sangat membantu kita di sekolah. Karena untuk CB ini itu lebih cenderung penekanannya pada isyarat dasar. Isyarat dasar. Iya. Beda lagi ketika nanti Bisindo itu sudah ke ranah masyarakat. Nah, jadi untuk CB sangat membantu kami yang ada di sekolah mengajarkan anak-anak yang hambatan pendengaran terkait isyarat dasar. Karena untuk di sekolah kita menggunakan CB, bukan Bisindo. Oh, gitu ya. CB. Untuk di sekolah menggunakan CB, kalau di rumah atau lingkungan rumah itu menggunakan Bisindo gitu ya Bapak Iya, ya? pada umumnya anak-anak kita, sahabat-sahabat kita yang mengalami hambatan pendengaran lebih cenderung menggunakan Bisindo kalau di luar sekolah. Oh gitu. Baik Bapak, apa sih sebenarnya mungkin ini untuk teman-teman belum tahu gitu ya Pak, perbedaan dari CB dan Bisindo? Iya. Bisa dijelaskan mungkin? Untuk CB itu
semua secara nasional maupun itu untuk isyaratnya sama Untuk isyaratnya CB. sama. Tapi kalau untuk Bisindo itu ada perbedaan di daerah nanti. Oh, Jadi belum tiap tentu daerah. teman-teman kita yang ada di NTB belum tentu dapat berkomunikasi menggunakan Bisindo dengan teman-teman yang ada di Pulau Jawa Pulau dan Jawa. Oh, begitu sekitarnya. ya. Itu berlakunya nasional ya, Bapak ya? berlakunya nasional untuk yang CB. Untuk CB nasional, CB sedangkan sama semua, isyaratnya sama semua. Mau kita di NTB, di Pulau Jawa itu sama, CB itu sama. Tapi kalau Bisindo ada beberapa yang memang berbeda. Tidak semua berbeda, tapi ada beberapa yang berbeda. ada beberapa yang berbeda Ya. gitu. Jadi teman-teman, untuk teman-teman hambatan pendengaran gitu ya Bapak ya, Oke. mereka tuh juga punya dua bahasa, tidak hanya seperti kita ya. Mereka juga kebanyakan bilingual, ada Iya. menggunakan Bisindo, ada yang menggunakan CB. CB itu mungkin lebih standar gitu ya Bapak ya, Iya. bahasa yang lebih standar, sedangkan Bisindo itu di daerah-daerah tertentu ada perbedaan-perbedaan begitu. Baik Bapak, untuk aplikasi ini apakah ada masukan Bapak? Jadi selama penggunaannya apakah ada sesuatu yang menurut Bapak, ini lebih baik ditambahkan ini atau bagaimana gitu Bapak? Ya, untuk masukan saya pribadi dan teman-teman sebagai pengguna terkait aplikasi Kadaring CB, alangkah baiknya tetap memperhatikan etika dalam komunikasi dengan anak-anak hambatan pendengaran. Salah satunya adalah mengoptimalkan gerak bibir. Jadi bibir, ya. saya perhatikan di Kadaring CB itu ada terjemahan yang tidak diimbangi dengan gerak bibir. Gerak bibir tadi ya. Sebagai contoh A. Nah, jadi selain isyarat kita menggunakan isyarat, kita juga gerak bibir kita harus jelas. Di Kadaring CB ada yang sudah menggunakan, karena di sana ada dua pengisyarat. Yang satunya saya lihat sudah sambil menggunakan oral, yang satunya belum. Nah, itu mungkin alangkah baiknya dilengkapi dengan Oral. gerak bibir juga. Gitu, oral. Oh, baik gitu ya. Jadi ini masukan yang sangat berarti sekali bagi kami Bapak, memang seharusnya begitu, sehingga ada opsi ya, ada pilihan bagi mereka yang mungkin lebih bisa menangkap dengan gerak bibir, itu ini akan sangat membantu ketika ada gerak bibir itu tadi gitu. Seperti itu. Nah, kalau di SLB Lombok Tengah Bapak, penggunaannya ini seluas apa sih Bapak? Apakah yang lebih banyak menggunakan Kadaring CB ini guru-guru ataukah siswa-siswa juga menggunakan aplikasi ini Bapak? Untuk saat ini kami di SLB 1 Lombok Tengah, guru-guru sudah menggunakan ini, khususnya setelah jam pembelajaran selesai, kita semua guru kumpul untuk latihan bersama. Karena bagaimanapun juga kita guru untuk spesifikasi hambatan pendengaran itu masih minim. Lebih banyak guru dengan spesifikasi hambatan intelektual. Seperti tunagrahita itu banyak. Guru yang mumpuni di bidang itu banyak. Tapi untuk yang hambatan pendengaran masih sedikit, sehingga kita berinisiatif atas inisiatif Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haji Syahrin, menginisiatif untuk membentuk kelas isyarat. Nah, jadi yang mengajar di sana adalah yang memang benar-benar spesifikasinya hambatan pendengaran. Hambatan pendengaran. Ya, jadi kita sambil dilatih, sambil kita juga belajar mandiri melalui Kadaring CB ini. Begitu. Memang ada beberapa, karena sekarang kan masih seribuan kata. Masih jauh lah dari kata lengkap, karena kita kan sudah jutaan kata. Jadi ada beberapa kata yang memang harus kita belajar secara langsung dengan ahlinya.
seperti itu. Seperti itu. Jadi sebenarnya tidak semua ya, artinya tidak ada penjurusan masing-masing gitu ya Bapak. Ada Iya. pengajar sendiri untuk hambatan penglihatan, hambatan pendengaran itu Iya. berbeda-beda, dan hambatan intelektual juga tadi sudah. Kalau Bapak sendiri? Kalau saya sendiri hambatan penglihatan. Hambatan penglihatan. Iya. Jadi bukan hambatan pendengaran ya Bukan. Bapak ya. Jadi khususnya hambatan penglihatan. Tapi saya tertarik dengan hambatan pendengaran karena saya melihat ada sesuatu yang menarik ketika saya melihat anak-anak di sekolah yang hambatan pendengaran berkomunikasi. Walaupun ya saya sendiri agak pusing ketika melihat gerakan tangan anak-anak kami itu terlalu cepat. Tapi bagi mereka itu sudah lambat. Tapi karena kita yang tidak terbiasa dengan bahasa isyarat, Betul. kita menganggap itu terlalu cepat sehingga kita kewalahan juga. Jadi untuk kami yang masih isyaratnya masih rendah, kami komunikasi dengan anak-anak kami di sekolah dengan catatan agak diperlambat. Ya, gerakan tangannya agak diperlambat karena kami itu kewalahan, Mbak. Kalau mereka dengan tempo normalnya mereka, itu kami kewalahan. Begitu Iya. ya. Jadi sebenarnya pengajarnya juga baru belajar ya Bapak ya? Iya. Kebanyakan baru belajar. Termasuk Pak Rahman sendiri ini basicnya adalah pengajar hambatan penglihatan. Iya. Tapi diharuskan mau tidak mau dan memang suka sih. Iya. Memang suka untuk belajar basic-basic pengajaran untuk hambatan pendengaran. Nah, Iya. berbicara tentang pengajaran dan pembelajaran ini Bapak, bagaimana sih pembelajaran bahasa di SLBN 1 Lombok Tengah ini Pak sejauh ini? Untuk pembelajaran bahasa itu kita mulai dari pengenalan abjad dulu. Abjad dulu. Iya, karena bagaimanapun juga anak-anak kami yang ada di sekolah harus memahami dari dasarnya yaitu abjad. Seperti kita orang pada umumnya saat di bangku sekolah pun kita pasti belajar abjad dulu. Nah, tapi mungkin untuk lebihnya anak-anak kami yang hambatan pendengaran, mungkin lebihnya selain mereka mempelajari secara visual terkait abjad, mereka juga mengekspresikan melalui isyarat. Isyarat. Nah, jadi double. Kalau kita kan cuman lihat, kita tirukan. Nah, dia menirukannya dengan Isyarat. Di samping dia juga menulis. Nah, jadi bahkan triple nanti. Triple ya? Iya. Sebenarnya kemampuannya lebih banyak Lebih ya Bapak banyak. ya. Visual, terus mengisyaratkan dan menulis. Dan menulis Iya. gitu. Kalau Adakah pembelajaran berbicara Bapak? Jadi bagi mereka mungkin yang tunarungu, karena tadi saya mendapatkan informasi bahwa hambatan pendengaran, maksudnya hambatan pendengaran itu tidak semuanya mereka tidak bisa berbicara gitu ya Bapak, harus menggunakan isyarat, tidak semuanya seperti itu kan Iya, Bapak? tidak semua untuk anak-anak kita yang mengalami hambatan pendengaran, tidak semuanya juga mengalami hambatan dalam bicara atau tunawicara. Itu tidak, belum tentu. Jadi disitulah kami di SLB 1 Lombok Tengah itu selain kita menekankan pada isyarat, kita juga menekankan pada oral. Oralnya ya. Jadi guru-guru yang mengajar untuk hambatan pendengaran selain isyarat juga aktif untuk oralnya. Jadi kejelasan gerak bibir agar anak-anak kita terlatih dalam melihat gerak bibir. Nah, maksudnya apa? Agar anak-anak kita sudah siap untuk terjun ke masyarakat. Ya, karena kita tidak bisa tutup mata lagi. Masyarakat kita pada dasarnya memang kan tidak bisa isyarat. Ya, Dan kebanyakan. Dengan itu kita harus mengoptimalkan indera yang masih bisa. Seperti gerak bibir itu kan masih bisa kita optimalkan. Betul. Agar masyarakat juga mengerti nanti. Gitu. Luar biasa. Jadi teman-teman di sini berusaha sekali ya Bapak. Sebenarnya mereka jadi punya banyak kelebihan. Mereka sebenarnya juga bisa berbicara, begitu ya Bapak, ya, berbicara secara oral maupun menggunakan isyarat. Gitu. Itulah mengapa Kadaring CB ini penting sekali untuk mengedepankan oral juga, tidak hanya isyarat dari tangan gitu ya, gerak tangan Bapak, tapi juga
dari gerak bibir. gitu ya Bapak ya. Baik, untuk rencana ke depannya Bapak, apakah ada rencana di tahun depan ini atau tahun-tahun berikutnya ada kolaborasi antara SLB Lombok Tengah dengan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pengembangan Kadaring CB ini khususnya gitu, atau dalam kadaring-kadaring yang lain gitu Pak? Oh siap, tentunya ada. Untuk pengembangan inovasi, tentunya inovasi yang sudah dikembangkan oleh Pusat Bahasa yaitu Kadaring CB tentunya bukan merupakan inovasi terakhir. Tentunya kami mengharapkan untuk inovasi lainnya seperti Kadaring Bisindo mungkin Kadaring bisa Bisindo ya Bapak ya, bener ya variasinya. Karena kita tidak bisa lepas dari anak-anak kita yang sudah lulus dari bangku sekolah itu biasa menggunakan Bisindo untuk terjun ke masyarakat. Jadi itu yang kita mesti persiapkan juga. Nah, jadi besar harapan kami yang ada di SLB pada Pusat Bahasa agar mengembangkan ke Kadaring Bisindonya juga. Kadaring Bisindo juga. Iya. Gitu Bisa mungkin nanti dibuat Kadaring Bisindo NTB gitu. Kadaring Bisindo Jawa gitu kan, karena beda-beda versi nanti. Gitu. Oh iya. Gitu kan. Soalnya nanti ada perbedaan dari kata-kata yang belum tentu nanti yang teman-teman kita yang di Jawa belum tentu memahami Bisindo yang ada di sini. Baik. Seperti itu ya. Ya ini memang tugas kita sebenarnya sebagai kantor bahasa dan unit pelaksana teknis Bapak. Karena kantor bahasa itu kan ada yang di Nusa Tenggara Barat, ada yang di Jawa Timur dan akan menjadi ciri khas sekali ketika kita punya Kadaring Bisindo tadi dan itu Kadaring Bisindo untuk NTB. Karena sebenarnya di luar pendidikan formal, teman-teman hebat kita itu kebanyakan menggunakan Bisindo ya Bapak ya? Bisindo gitu. Dalam komunikasi informalnya itu menggunakan Bisindo. Termasuk teman-teman di SLBN Lombok Tengah juga seperti itu? Iya, ketika mereka keluar dari sekolah, mereka lebih aktif menggunakan Bisindonya. Malah CB bagi mereka terlalu lama dan terlalu capek. Ya, karena masih menggunakan satu tangan. Satu tangan. Oh, itu perbedaan Bisindo dan CB tadi ya? Gitu ya. Seperti ada beberapa kata yang memang ketika kita menggunakan CB masih seandainya mau gitu kan masih agak lama. Nah, kalau Bisindo kan bisa menggunakan satu isyarat saja gitu. Lebih singkat. Lebih simpel. Lebih simpel gitu, lebih sederhana sehingga lebih mudah juga penggunaannya gitu. Tapi kalau pembelajarannya sebenarnya lebih mudah CB ya Bapak ya? Iya, CB kita lebih penekanan ke CB untuk yang sekolah dasar. Ya, lebih kita tekankan di CB. Gitu. Kalau Bisindo untuk tingkat yang lanjut karena lebih rumit gitu ya. Ada kosakata khusus karena seperti yang sudah disampaikan tadi memang khusus di daerah-daerah tertentu akan berbeda-beda gitu. Jadi pasti lebih spesifik begitulah ya gerakan-gerakannya Bapak. Wah, ini luar biasa. Jadi ini masukan yang sangat baik dan semoga bisa terrealisasi ya Bapak dalam waktu dekat untuk Kadaring Bisindo ini. Iya, besar harapan kami untuk itu. Iya. Di satu sisi kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas kita yang tentunya Pak Edi Furkon, tentunya selalu senantiasa berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan SLB dan tentunya tidak lupa pula kita haturkan matur tampiasih kepada Ibu Kabid kami, Ibu Kabid tercinta kebetulan yang selalu perhatiannya penuh terhadap SLB. Itu kita sudah untuk teman-teman kita yang di SLB kita udah geleng-geleng. Ibu Kabid kita luar biasa. Malaikat perhatiannya, perhatiannya luar biasa terhadap SLB. Ibu Eva. Matur tampiasih. Jadi besar harapan kami seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ada pengembangan inovasi yang Kadaring Bisindo juga. Kadaring Bisindo, wah di satu sisi nanti untuk kosakata yang di CB, Kadaring CB juga agar diperbanyak lagi supaya kita lebih mudah lagi untuk pengajaran di sekolah. Baik, semoga bisa berjalan beriringan. CB dikembangkan, Bisindo dibuat, begitu dimulai dan semoga bisa dengan begini bisa cakupannya lebih luas kepada masyarakat luas. Karena sejauh ini kan
untuk Kadaring CB ini masih ada dalam lingkup pendidikan formal saja gitu ya. Untuk komunitas mungkin belum diakomodasi oleh Kadaring CB ini, sehingga penting sekali untuk membuat Kadaring Bisindo. Semoga benar-benar bisa diakomodasi. Siap. Menggait pemerintah daerah juga, tentu saja Bu Eva yang terus siap mendampingi kami Bapak. Kami pun dihubungkan dengan SLB ini ya melalui Ibu Eva. Memang Ibu Eva luar biasa. Luar biasa memang. Baik Bapak, kalau untuk teman-teman yang ingin belajar mungkin ya Bapak ya, apakah Kadaring CB ini sudah cukup representatif bagi mereka yang sama sekali belajar baru dari nol gitu, tidak tahu sama sekali tentang bahasa isyarat? Apakah menurut Bapak Kadaring CB ini sudah cukup mampu mengakomodasi kepentingan itu Bapak? Lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Iya, karena gini, contohnya saya sendiri, saya walaupun bidang saya memang pendidikan luar biasa, namun pada dasarnya saya spesifikasinya tuna atau hambatan penglihatan. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa untuk pengetahuan saya terkait isyarat itu masih minim ya Bapak. Nah, saya saja terbantu dengan Kadaring CB ini, apalagi orang lain. Nah, orang lain pada umumnya. Nah, sehingga saya banyak juga saya temukan untuk di wilayah Mataram itu sudah mulai terbentuk kelas-kelas isyarat. Bahkan masyarakat pada umumnya antusias untuk belajar. Gitu ya. Mungkin dengan adanya ya? ini, Kadaring CB ini, masyarakat pada umumnya dapat belajar mandiri juga, di samping belajar secara langsung. Berarti ada kelas-kelas isyarat ya Bapak, komunitas-komunitas untuk belajar bahasa isyarat di Nusa Tenggara Barat ini? Ada. Mungkin bisa disebutkan, diceritakan Bapak? Jadi untuk pelatihnya, kita menggunakan kata pelatih saja lah. Iya, pelatih. Ya, pelatihnya itu kebetulan teman saya sendiri, Emma Ramdhani. Jadi dia di instansinya di SLB 1 Lombok Barat. Jadi Emma Ramdhani sering membuka kelas isyarat, dan yang belajar di beliau itu bahkan banyak dari wisatawan asing, bule. Nah, tidak hanya warga kita yang ingin belajar isyarat, tapi warga asing pun antusias untuk ikut. Wisatawan asing ya? Iya, gitu. Saking perhatian masyarakat terhadap SLB juga sekarang semakin meningkat. Jadi masyarakat kita sudah mulai ingin mengenal bahasa-bahasa seperti bahasa isyarat, seperti untuk di hambatan penglihatan di braille, itu banyak juga yang ingin belajar. Iya. Gitu ya Bapak ya. Alhamdulillah kalau seperti itu, karena memang ini mau bagaimanapun meskipun kita mungkin tidak banyak menggunakan ya Bapak, sifatnya inklusif, tapi ini pengetahuan dan akan menjadi daya tambah ketika kita bisa menggunakan bahasa isyarat, membaca braille gitu ya Bapak ya, itu akan sangat luar biasa. Untuk wisatawan asing Bapak, itu berarti yang dipelajari kebanyakan CB ya Bapak? Ya, untuk awal memang CB. Pasti CB dulu nanti ya? berkembang ke Bisindonya. Pasti nanti berkembang ke Bisindonya. Kalau saya sempat berbincang-bincang dengan Emma, jadi Emma menyampaikan bahwa untuk penekanan awal itu memang di CB-nya dulu. CB-nya dulu memang harus. Baru nanti berlanjut ke Bisindonya. Bisindo, ya. Memang itu tatanannya teman-teman ya. Belajarlah dari CB dulu meskipun capek ya Bapak ya. Siap, meskipun capek. Pakai satu tangan, tapi lama-lama nanti ke Bisindo. Untuk standar internasional itu pun juga menggunakan CB ya Bapak? Apakah itu hanya nasional atau? Iya, CB soalnya. Oh, CB juga. Berarti CB ini standarnya internasional juga ya, tidak hanya nasional teman-teman. Jadi sebenarnya teman-teman hebat kita yang mengalami hambatan pendengaran itu mereka akan lebih mudah bersosialisasi karena mereka bahasa isyarat internasionalnya sudah cukup mumpuni gitu. Untuk CB karena tadi sistem bahasa isyarat Indonesia, jadi masih lingkupnya saya rasa Indonesia. saja. Seperti itu. Siap. Supaya nanti tidak salah kaprah ya. Nanti. Berarti tingkatnya nasional saya ralat lagi.
Baik Bapak. Terakhir nih Bapak, sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya ingin tahu harapan Bapak terbesar secara keseluruhan bagi SLB, bagi teman-teman hambatan pendengaran juga, dan bagi masyarakat dalam menanggapi teman-teman yang mengalami hambatan pendengaran gitu, Pak. Ya, gimana? Bisa diberitahukan harapan Bapak ke depannya untuk teman-teman SLB maupun teman-teman masyarakat luas gitu Bapak terkait harapan SLB. kami. Harapan kami tentunya masyarakat lebih welcome lagi terhadap anak-anak kami yang memiliki hambatan, karena ada perspektif bahwa anak yang tentunya memiliki hambatan seperti ini, banyak yang beranggapan bahwa itu adalah suatu yang harus disembunyikan. Ya, jadi besar harapan kami masyarakat welcome dan mau berpartisipasi terhadap pengembangan pendidikan khususnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Baik, itu ya harapan terbesarnya. Dan untuk teman-teman hebat, tidak boleh ya Pak ya berkecil hati, karena tidak ada kekurangan sebenarnya, tidak ada hambatan yang begitu berarti untuk terus maju dan berprestasi juga. Gitu. Apalagi sekarang sudah ada Kadaring CB bagi teman-teman masyarakat umum maupun teman-teman yang berkebutuhan khusus untuk terus belajar dan berkomunikasi, karena fungsinya adalah penjembatanan dan perekat jarak antara kita masyarakat umum ini dengan teman-teman spesial kita. Seperti itu nih Bapak. Baik Pak Rahman, terima kasih atas bincang-bincang pada hari ini dan waktunya. Ini hari Minggu teman-teman, tapi Pak Rahman jauh-jauh dari Lombok Tengah mau datang ke sini untuk berbagi pengalamannya menggunakan Kadaring CB begitu, dan memberi masukan-masukan yang sangat berarti, karena tadi ya mulai dari penggunaan oral gitu ya Pak, tambahan-tambahan fitur-fitur begitulah ya, fitur-fitur sehingga komunikasi oralnya juga lebih ditajamkan begitu dari Kadaring CB ini, dan juga inovasi baru nih, pengembangan inovasi baru berupa Kadaring Bisindo, karena penggunaannya nanti bisa lebih luas begitu nih Pak. Masyarakat umum juga bisa, di luar pendidikan juga bisa seperti itu. Baik Bapak, terima kasih. Semoga bisa berbincang-bincang kembali dalam kesempatan selanjutnya dan terus bisa mengembangkan Kadaring CB ini hingga batas yang maksimal nantinya dan bisa digunakan oleh masyarakat luas. Sahabat Bahasa, itu tadi bincang-bincang bersama Bapak Fazlur Rahman. Jangan lupa untuk saksikan terus Siniar Sasambo dalam edisi-edisi berikutnya dan dalam episode-episode berikutnya. Baik itu edisi B1, jadi kita nanti bisa berbincang-bincang dengan tokoh-tokoh lainnya yang lebih inspiratif. Sampai jumpa di Siniar Sasambo berikutnya. Salam literasi. Nah Sahabat Bahasa, itu tadi tayangan Siniar Sasambo edisi kali ini. Gimana? Seru kan? Nah maka dari itu Sahabat Bahasa, jangan lupa untuk berlangganan kanal YouTube Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Sukai video yang kamu pilih, berikan komentar dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Tadi video-video yang kamu saksikan juga kamu dengarkan dan saksikan melalui SoundCloud dan Spotify Siniar Sasambo. Jangan sampai terlewat ya. Dah.